Salah satu fenomena sains yang masih disangsikan kebenarannya secara ontologi yaitu fenomena bumi datar atau bumi bulat. Bumi datar atau flat earth merupakan sebuah isu yang hangat diperdebatkan. Isu ini seolah seperti magnet yang mampu menarik semua kalangan untuk menanggapi bahkan meyakini isu tersebut. Kaum yang meyakini tentang flat earth mempertanyakan kebenaran dari teori bumi bulat. Kaum flat earth begitu gencar memberikan dogma-dogma sains tentang kebenaran dari teorinya. Akibatnya banyak masyarakat yang terpengaruh karena dogma tersebut dan menyaksikan teori yang menyatakan bumi berbentuk bulat. Simak terus video saya. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan yang sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena secara alamiah. Kepercayaan bahwa bumi berbentuk datar merupakan ciri khas dari kosmologi kuno. Keyakinan ini bertahan sampai sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Gagasan bahwa bumi berbentuk bulat pernah diutarakan oleh Pythagoras sekitar 500 tahun sebelum Masehi dan kemudian divalidasi oleh Aristoteles beberapa abad kemudian. Menjelang awal abad pertengahan, pengetahuan bahwa bumi berbentuk bulat kemudian akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Teori bumi bulat kemudian dibuktikan oleh ilmuwan yang bernama Eratosthenes. Ia adalah seorang matematikawan, ahli geografi dan astronomi yang hidup di zaman Helenistik. Ia juga tercatat sebagai orang yang pertama kali memikirkan sistem koordinat geografi dan yang pertama kali diketahui menghitung keliling bumi. Metode Eratosthenes yang mengukur jari-jari bumi dan keliling bumi menggunakan logika matematika dapat menunjukkan bahwa bumi dianggap bulat sebagai realita. Realita bumi berbentuk bulat menyerupai bola dapat digambarkan pula dengan logika matematika yang ia kemukakan. Bergeser ke beberapa abad kemudian, yaitu pada sekitar abad ke-11, ilmuwan muslim yang menguatkan tentang teori bumi bulat adalah Al-Biruni. Dia adalah ahli fisika, matematika, astronomi, sejarah, geologi, filsafat, geografi, dan ilmu alam lainnya. Bahkan, perhitungan Al-Biruni tentang keliling bumi tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan yang dilakukan sekarang di zaman modern. Jika kita berlayar lurus di tengah samudra terus-menerus hanya ke satu arah, maka kita akan tiba kembali di tempat semula. Hal ini mungkin terjadi apabila bumi berbentuk bulat. Yang mencoba membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat yaitu Christopher Columbus. Dia meyakini bumi berbentuk bulat setelah melakukan pelayaran dari Laut Spanyol ke Samudra Atlantik. Alasan lain kenapa bumi berbentuk bulat, jika kita berdiri di tepi pantai di suatu pelabuhan misalnya, kemudian memandang jauh ke laut lepas, memperhatikan kapal-kapal yang datang menuju pantai, tentu pertama-tama yang akan kita lihat hanya bendera kapalnya saja di ujung tiang atas. Semakin lama akan tampak seluruh tiang, disusul bagian atas kapal dan akhirnya seluruh badan kapal dapat kita lihat. Keadaan ini mungkin terjadi apabila bumi berbentuk bulat. Sedangkan bukti yang paling mutakhir tentang bumi bulat tentu saja dari pengamatan satelit dan juga pengamatan pesawat ruang angkasa yang dilakukan pada abad ke-20 seperti sekarang ini. Bahwa bumi berbentuk bulat dan permukaannya melengkung dapat kita buktikan juga dengan kenyataan-kenyataan seperti kita mengamati pada waktu matahari terbenam. Awan dan gunung yang tinggi di atas kita masih kelihatan terang, artinya masih terdapat sinar matahari yang menyinari wilayah tersebut. Hal ini hanya mungkin terjadi bila permukaan bumi bentuknya melengkung. Adapun orang-orang yang mempercayai bumi datar juga memiliki teori-teori yang kuat atas apa yang mereka yakini. Hipotesis modern yang mendukung tentang teori bumi datar dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Samuel Rowbotham pada abad ke-18-an. Rowbotham menentang pendapat tentang teori bulat.
Rowbotham mempublikasikan sebuah pamflet sebanyak 16 halaman yang kemudian ia kembangkan menjadi sebuah buku yang berjudul Earth Not a Globe. Samuel Rowbotham mengemukakan bahwa bumi adalah sebuah cakram datar yang berpusat di kutub utara dan dikelilingi oleh dinding es di Antartika. Sementara matahari dan bulan berjarak sekitar 4.800 km dan kosmos berjarak sekitar 5.000 km di atas bumi. Apa yang dikemukakan oleh Samuel Rowbotham ternyata mendapatkan perhatian yang luas dari publik. Ia bahkan berani melakukan debat publik untuk melawan para ilmuwan ternama. Satu abad kemudian, yaitu pada tahun 1956, Samuel Shenton mendirikan International Flat Earth Society. Lebih jauh, organisasi ini bahkan berpendapat bahwa pendaratan Apollo 11 di bulan yang dilakukan oleh Neil Armstrong adalah berita palsu. Ada beberapa dalil-dalil yang dikemukakan oleh kalangan Flat Earth. Yang pertama, kalangan Flat Earth menganggap bahwa bumi tidak memiliki lengkungan melainkan datar. Klaim ini tentu saja didasarkan pada penelitian Samuel Rowbotham di Sungai Norfolk, Inggris pada tahun 1838. Percobaan yang dilakukan apakah bentuk bumi bulat seperti bola, juga untuk menentukan di mana batas jarak lengkung bumi. Jika banyak pendapat para ahli yang mengungkapkan total luas lingkar bumi adalah 25.000 mil, maka perhitungan secara matematis, jika total luas lingkar bumi adalah 25.000 mil, seharusnya pada jarak 6 mil kita sudah bisa melihat lengkungan curve. Percobaan pada waktu itu, Samuel Rowbotham mencoba melihat kapal dengan tinggi 5 kaki menggunakan teleskop yang ia dirikan setinggi 6 inci. Kemudian ia letakkan di atas permukaan air sungai Bedford. Dengan begitu, kapal tersebut sudah melewati jarak lebih dari 6 mil. Namun, dia masih bisa melihat dengan jelas kapal tersebut dengan teleskopnya. Artinya, bumi tidak berbentuk melengkung melainkan datar sebab ia masih bisa melihat dengan jelas kapal tersebut melalui teleskopnya. Klaim yang kedua, Flat Earth menganggap bahwa bumi itu berbentuk seperti piring dengan kutub utara berada di tengah atau pusatnya dan di bagian pinggirnya adalah dinding es tebal yang mengelilingi bumi. Sehingga teori gravitasi tidak berlaku dalam modul ini. Kaum Flat Earth juga memiliki teori bantahan tentang teori gravitasi yang kita percayai sekarang. Mereka menegaskan bahwa bumi memiliki akselerasi bergerak ke atas dengan kecepatan konstan. Hal ini yang memberikan efek bahwa jika kita jatuh, sebenarnya bukan kita yang jatuh ke bawah, tetapi bumilah yang naik ke atas sehingga seolah-olah kita jatuh ke bawah. Akan tetapi, argumen kaum Flat Earth untuk klaim kedua ini dengan menjelaskan bahwa fenomena yang kita amati setiap hari saat jatuh dapat dibuktikan dengan fisika modern dengan apa yang disebut prinsip ekuivalen. Klaim yang ketiga, bahwa kaum Flat Earth menganggap bahwa matahari adalah bola berputar, memiliki diameter kurang lebih 32 mil dan terletak sekitar 3.000 mil di atas permukaan bumi. Cahaya matahari terbatas pada area melingkar cahaya di atas bumi. Sama seperti cahaya mercusuar terbatas pada area melingkar yang terbatas di sekitarnya saja. Lampu yang berputar di mercusuar tidak merambat jauh ke kejauhan. Ini berarti bahwa hanya bagian-bagian tertentu saja dari bumi yang disinari pada suatu waktu. Ini juga menggambarkan bagaimana siang dan malam muncul di bumi datar. Matahari bergerak berputar mengelilingi kutub utara. Jika matahari menjauh dari kutub utara, maka terjadi musim dingin di belahan bumi utara. Dan sebaliknya, musim panas terjadi di bagian bumi selatan. Peristiwa solstice musim panas dan musim dingin, baik di belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan,
tidak disebabkan oleh rotasi bumi mengelilingi matahari, namun justru rotasi matahari lah yang bergerak mengelilingi bumi. Klaim-klaim di atas menggambarkan bahwa kaum Flat Earth begitu yakin bumi berbentuk datar merupakan sebuah kebenaran sains. Apakah klaim-klaim tersebut dapat dibenarkan secara keilmuan seperti yang diyakini oleh kaum Flat Earth? Rasa-rasanya tidak adil kalau kita percaya begitu saja dengan klaim-klaim yang dilontarkan oleh kaum Flat Earth tanpa mempertimbangkan argumen teori bumi bulat yang sampai sekarang ini lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam ranah keilmuan sains. Oleh karena itu, mari sama-sama kita cermati pandangan realisme terhadap klaim-klaim yang telah dilontarkan oleh kaum Flat Earth. Fenomena bumi datar yang hangat diperdebatkan hingga sekarang ini sebenarnya merupakan fenomena yang sudah lama terjadi, bahkan sejak zaman Yunani kuno. Fenomena bumi datar masih banyak diyakini oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai kaum Flat Earth. Kelompok ini menganggap bahwa bumi datar merupakan sebuah realita ontologi secara keilmuan sains. Barangkali Anda mempunyai teori lain tentang bentuk bumi kotak misalnya, atau bentuk bumi yang tidak memiliki bentuk alias tidak beraturan. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.